Bayangkan, hanya dalam waktu 2 tahun, hubungan dagang terbesar di dunia bisa berubah drastis. Ekspor Cina ke Amerika Serikat, yang nilainya ratusan miliar dolar, diperkirakan anjlok hingga As485 miliar, atau setara hampir 8.000 triliun rupiah. Semua ini dipicu oleh kebijakan tarif tinggi yang kembali digaungkan oleh Presiden Donald Trump. Apakah ini awal dari perang dagang gelombang kedua? Dan siapa yang sebenarnya akan jadi pemenang? Perang dagang Amerika-Cina bukanlah cerita baru. Di periode pertamanya menjabat, Donald Trump sudah memulai babak pertama dengan menaikkan tarif impor berbagai produk Cina. Kini, di masa jabatannya yang terbaru, tensi kembali memanas. Pada 4 Agustus 2025, perundingan dagang antara kedua negara digelar di Stockholm. Namun, jika tidak ada kesepakatan sebelum 12 Agustus, tarif Amerika terhadap produk Cina bisa melonjak drastis hingga 145% dari yang saat ini sudah tinggi, yaitu 51%. Data OEC Tarif Simulator memproyeksikan, kebijakan ini akan memangkas ekspor Cina ke Amerika sampai As485 miliar pada 2027. Padahal di tahun 2024, total impor barang Amerika dari Cina masih mencapai As438,9 miliar. Artinya, penurunannya bahkan lebih besar dari seluruh penurunan ekspor global ke Amerika. Tidak hanya Cina, negara lain yang terhubung erat dengan rantai pasok Cina juga akan ikut merasakan dampak. Vietnam, misalnya, diperkirakan akan kehilangan ekspor ke Amerika senilai As102 miliar, sementara Korea Selatan berpotensi rugi hingga As49 miliar. Dari sisi produk, penurunan terbesar berasal dari peralatan siaran dan komputer buatan Cina, masing-masing turun lebih dari As58 miliar. Korea Selatan akan kehilangan pasar mobil senilai As13,5 miliar. Semua ini menandakan bahwa sektor teknologi dan otomotif adalah korban paling awal dari kebijakan tarif super tinggi ini. Tapi dalam setiap krisis, selalu ada pihak yang diuntungkan. Amerika Serikat justru akan meningkatkan impornya dari Kanada sebesar As128 miliar, dari Meksiko sebesar As77 miliar, dan dari Inggris sebesar As23 miliar. Sementara di sisi Cina, mereka mulai mengalihkan fokus perdagangan ke kawasan ASEAN dan negara mitra lain. Rusia diproyeksikan jadi pemenang terbesar dengan tambahan perdagangan senilai As69,8 miliar, disusul Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia, dan Jepang. Tanda-tanda pelemahan ekspor Cina sudah terlihat. Di awal Juli, rata-rata kedatangan kapal di pelabuhan California sempat naik menjadi 66,8 kapal per hari setelah tarif diturunkan dari 145% menjadi 51% pada bulan Juni. Tapi lonjakan ini cuma sebentar. Di akhir Juli, rata-ratanya kembali turun menjadi 58,7 kapal per hari. Kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi bagi Amerika sendiri. Ekspor Amerika ke Cina juga diperkirakan bakal anjlok As101 miliar hingga 2027. Produk-produk seperti kedelai, sirkuit terpadu, minyak mentah, gas alam, dan mobil akan jadi korban utama. Negara bagian Texas dan California bahkan diproyeksikan jadi wilayah paling terpukul. Mantan Menteri Perdagangan Amerika, Carlos Gutierrez, mengingatkan proteksionisme memang terdengar patriotik, tapi efek jangka panjangnya justru bisa merusak vitalitas ekonomi sebuah negara. Dalam bahasa sederhana, menutup pintu perdagangan sama saja memutus napas sendiri. Perang dagang gelombang kedua ini jelas akan mengubah peta perdagangan global. Pertanyaannya, apakah ini strategi jangka panjang yang menguntungkan Amerika, atau justru membuka peluang emas bagi negara lain untuk menggantikan posisi Cina di pasar dunia? Waktu yang akan menjawab. Kalau menurut kalian, siapa yang bakal jadi pemenang dari drama ekonomi global ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe untuk update isu ekonomi dunia terbaru.